Oke, shalom teman-teman Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membahas kitab bilangan. Kita lanjut ke kitab bilangan 9 dan kitab bilangan 10. Jadi peraturan-peraturan sudah dilewati gitu ya. Kalau pasal-pasal sebelumnya isinya banyak sekali peraturan gitu ya. Nah, sekarang sudah dilewati dan kisah perjalanan sudah dimulai. Begitu kira-kira. Oke, sebelum itu kita mau doa dulu. Ini berdoa pada Santo Rafael sebagai malaikat pelindung dalam perjalanan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongan jiwa saat kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Nah, kita membaca dulu, kita lanjutkan membaca kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 150 sampai 152. Masih dalam artikel aku percaya. Nah, ini tentang bagian kedua adalah aku tahu kepada siapa aku percaya. Pertama, percaya hanya akan Allah. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran diwahyukan Allah sebagai ikatan pribadi dengan Allah dan diberikan kepada seorang manusia, menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah dan mengimani secara absolut apa yang ia katakan adalah tepat dan benar. Sebaliknya ia adalah sia-sia dan salah memberikan kepercayaan demikian itu kepada seorang makhluk. Kedua, percayakan Yesus Kristus Putra Allah. Untuk seorang Kristen, iman akan Allah berhubungan erat dengan iman akan Dia yang diutusnya, putranya terkasih, yang berkenan kepadanya, dan Dia yang harus kita dengarkan. Tuhan sendiri berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Kita dapat percaya kepada Yesus Kristus karena Ia sendiri Allah, Sabda yang menjadi manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena ia sudah melihat Bapa, ia adalah satu-satunya yang mengenal Bapa dan dapat mewahyukan. Yang ketiga, kita percayakan Roh Kudus. Orang tidak dapat percaya akan Yesus Kristus tanpa berpartisipasi pada Roh. Roh Kudus menyatakan kepada manusia siapa Yesus. Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Hanya Allah yang mengenal Allah secara menyeluruh. Kita percayakan Roh Kudus karena Ia Allah. Nah, gereja mengakui tanpa henti-hentinya imannya akan satu Allah. Jadi satu Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang adalah satu Allah. Tentang Tritunggal, tentang iman kita Tritunggal. Jadi siapa yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Nah, mari kita baca firman Tuhan malam hari ini. Kita akan baca dari Bilangan 9 ayat 1 sampai Bilangan 10 ayat 36. Berangkat dari Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa di padang Gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, di padang Gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian dilakukan orang Israel.
Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu. Aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakan. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakan menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagimu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang-orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan peraturan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafir itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu,
melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allah. Akulah Tuhan Allah. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari Gunung Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda. Menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Abinadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar adalah Netaneel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Sebulan ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben. Menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Zedeo. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surissyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskaran di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Binyamin ialah Abidan bin Gideon. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Eyesel bin Amishyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyer ialah Patiel bin Ohran. Yang mengepalai suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab bin Rehuel, anak Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksudkan Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudara. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami. Sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, sebab musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umatmu Israel yang beribu-ribu laksa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Nah, kita masih menjadi bagian ya dalam hukum ritual kesucian, dan ini sudah mulai berangkat. Jadi sudah masuk ke dalam perjalanan. Nah, tadi kita lihat maaf. Oh ya. Nah, ini tapi kira-kira ini masih di dekat padang gurun Sinai. Kita kejadian ini tadi ya. Nah, mereka baru berangkat dari padang gurun Sinai ini menuju namanya padang gurun Paran. Nanti kita akan bahas ketika nanti kita membahas pasal 10. Nah, monggo silakan
Silakan sharing teman-teman Bapak Ibu. Silakan kalau ada sharing, ada kesaksian atau pertanyaan, monggo silakan. Di secara umum kita kalau lihat itu ya selain pertama ada perayaan Paskah, begitu ya. Kemudian ada tiang awan, yang dimana perjalanan bangsa Israel ini bergantung pada tiang awan ini. Itu tadi ya. Kalau tiang awan naik, mereka jalan. Tiang awan itu turun, mereka diam. Gitu. Sebenarnya belum ada tiang api tadi disebutkan ya. Kemudian kita belajar tentang nafiri. Nafiri ditiupkan, gitu. Terus laskar bergerak. Terus di tengah-tengah itu juga kita belajar Musa itu mengajak Hobab. Hobab itu iparnya. Jadi anak dari mertuanya Musa. Jadi iparnya Musa, Hobab. Orang Midian, orang Israel. Tujuannya untuk menjadi penunjuk jalan bagi Musa. Dan terakhir kita belajar, kita baca juga tentang keberangkatan dari Gunung Sinai, dari padang gurun Sinai. Keberangkatan. Nah, itu kan ada barisannya juga, keberangkatan itu. Monggo silakan. Yang mau di-sharingkan. Halo malam, Malam-malam. Monggo silakan. izin saya mau apa ya namanya ini, ber bukan komen ya, ya berkomen ya Silakan ya. tentang apa yang dipelajarin bisa pelajarin tentang tiang awan, tiang api ya. Tiang api ini kalau kita buka refleksi kembali di Keluaran, Allah menurunkan 10 perintahnya ke Musa ya. Nah, apa yang saya dapat ini bahwa setelah Allah menurunkan 10 perintahnya dan menurunkan Taurat-Tauratnya ya, dia nggak sebegena-mena gitu aja meninggalkan umatnya. Tetap pengawalannya di tiang awan, tiang api. Ini tentang menggambarkan suatu apa yang disebut pengawalan Tuhan atau hadirat Tuhan kepada umat pilihannya Israel waktu itu. Dan ya kita tahu lah ya, lewat kedegilan-kedegilan itu seringkali muncul ya, sampai dari buat anak lembu dan sebagainya, tentang mereka mau balik lagi ke zona nyamannya di Mesir. Ya, itu perjalanan ya, perjalanan hidup yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ya, jatuh bangun ya. Di sini memang bilangan ini jujur aja ya, lebih apa ya, kalau saya baca itu lebih ya, kalau dalam bahasa manusiawinya lebih membosankan ya, karena ya angka-angka dan ya kita harus tahu si A dari si A ini bani apa dan macam. Tapi itu ada benang merah juga yang mana nanti kalau kita baca, kita pelajarin, ada bisa runtutannya menuju ke perjanjian baru gitu. Dan mau nggak mau, suka nggak suka ya kita tetap harus membacanya dan nggak bisa melewati fase ini gitu. Dan ya masukkan aja bahwa apapun itu ya kita baca, kita pelajarin, kita baca, dan kembali lagi minta hikmat sama Tuhan seperti dibaca tadi kan dinyatakan bahwa titah Tuhan untuk kamu pergi ke sini ke situ, berarti kita selalu dalam bimbingan Tuhan. Kalau ada apa-apa ya selalu, nggak bisa pakai logika kita, pengalaman hidup kita, kepintaran kita, itu nggak bisa. Kita nggak pernah sampai dalam bahasa ilahi karena kita itu punya keterbatasan, sedangkan Roh Kudus tidak pernah ada batasannya, nggak kenal ruang dan batas. Itu yang saya nangkep. Saya nggak mau berpanjang-panjang, nanti ke Pasca dan juga bisa panjang. Oke, terima kasih. Bang Sintan ini ya.
Terima kasih, Bro. Oke. Nah, eh, seperti disampaikan ya. Makanya kalau mengingat kembali kitab Keluaran, Tuhan memberikan perintah, tapi kemudian dia tidak lepas tangan, gitu ya kira-kira ya. Jadi tapi tetap menyertai, tetap mengawasi, menemani, menyertai, melindungi, bahkan ikut berperang. Itu Tuhan kita. Jadi bukan cuma ngasih perintah dia. Karena Tuhan itu tidak semata-mata sebagai bos, walaupun kita tahu Tuhan itu raja di atas segala raja ya. Yang sangat patut kita ikuti kehendaknya, sangat patut kita ikuti apa yang dia mau gitu ya, dan harus gitu kan. Siapa kita nolak kehendak Tuhan kan begitu. Hanya debulah aku di bawah kakimu Tuhan, kok bisa menolak kehendak Tuhan gitu ya. Nah, tapi dia tidak hanya memerintahkan. Dia tidak hanya berkehendak seperti raja yang lalim begitu ya. Tapi Tuhan ketika dia memerintahkan, dia menyertai, dia menemani. Gitu. Karena sebenarnya Tuhan itu mau kita bekerja sama dengan dia. Kalau kita baca dalam KGK kan selalu begitu. Tuhan mau kita menjadi rekan kerjanya Tuhan. Jadi bekerja bersama Tuhan, maka ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan, sepahit apapun itu, sebenarnya kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Nah, itu menarik dari sharing dari Bang Sinton tadi ya. Terima kasih, Bang. Yes, Allah yang hidup yang menemani hidup manusia. Bahkan ini seperti yang Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini persis. Gitu. Jadi sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru dan Tuhan Yesus sendiri juga merepresentasikan itu. Gitu. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau sharing, monggo silakan. Tapi sebenarnya kalau kita baca kitab bilangan ini ya, memang pasal 1 langsung survei. Bukan survei, sensus. Gitu ya, Bani berapa, jumlah berapa, Bani berapa, jumlah berapa, pemimpinnya siapa, Bani Yehuda jumlahnya berapa, pemimpinnya siapa begitu ya. Tapi sebenarnya sensus itu hanya dilakukan 2 kali. Kalau kita baca sebenarnya dalam kitab bilangan. Nah, ini kan sensus itu hanya dilakukan 2 kali. Nah, paling banyak sebenarnya isinya tentang perjalanan. Nah, orang-orang bersungut-sungut ini kisah yang kita ingat lah, orang bersungut-sungut gitu kan. Maryam Harun menentang Musa gitu kan. Nah, di sini ada aturan-aturan lagi sedikit. Pengintaian. Nah, ini menarik juga nih. Karena disinilah yang menentukan bangsa Israel itu 40 tahun karena masalah di bilangan 13 sampai 14 ini. Maka mereka sampai 40 tahun berkelana hanya karena satu perkara ini. Lalu pemberontakan Korah ini masih diingat di kitab Mazmur. Pemberontakan Korah. Bersungut-sungut lagi ular tembaga, Bileam bin Moab, Bileam bin Beor dan Raja Moab. Ini apa kisah-kisah yang kita ingatlah kisah-kisah ikonik gitu dalam kitab bilangan gitu ya. Nah, terakhir baru sensus lagi. Suku-suku mulai menetap. Itu baru ada sensus lagi. Jadi hanya di awal dan di akhir saja sebenarnya jumlah-jumlah itu ditampilkan. Kalau kita bilangan itu yang lebih banyak aturan gitu ya. Maaf, kitab imamat maksud saya. Kitab imamat yang lebih banyak aturan sebenarnya di sana. Monggo silakan. Siapa lagi mau sharing silakan. Mau raise hand dulu, mau langsung aja ngomong di mikrofon. Atau mungkin malu-malu sharing lewat chat nanti saya bacakan. Boleh monggo silakan. Karena pasal pembahasan malam ini itu lebih menarik daripada 2 minggu lalu. Nah, gitu ya. Karena 2 minggu lalu itu benar-benar peraturan begitu ya. Ini lebih menarik, sudah mulai kelihatan, udah mulai berangkat ini nih, gitu. Kira-kira siap-siap gitu ya. Kira-kira mereka beresin koper gitu kan, beresin kemah suci ya kan, beresin koper, siapin baju-baju gitu kira-kira. Siap-siap pergi.
Udah apa, excitingnya udah kerasa. Nah, nanti pertemuan selanjutnya lebih seru lagi. Gitu, karena di sanalah kita akan bahas tentang orang sungut-sungut dan tentang Maryam dan Harun. Nah, kita akan bahas ini. Itu pertemuan selanjutnya. Mau silakan. Siapa lagi yang mau sharing? Kita masih ada waktu. Kita akan masuk materi. Saudara Joshua sudah siap? Sudah, teman-teman sudah nggak sabar untuk mendengarkan Saudara Joshua menyampaikan materi. Sudah ready? Wah, siap-siap. Monggo, saya serahkan kepada Joshua. Silakan. Oke. Suara saya terdengar? Dengar. Oke. Bentar, mungkin dari karena hujan ya. Jadi ini ya. Agak ini. Bentar. Oke. Oke, saya izin ya mengontrol layar Albertus. Sebelumnya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi. Dan pada minggu kali ini, saya akan sedikit membawakan materi ya, dan mungkin akan sedikit banyak juga sharing juga mengenai ketetapan mengenai perayaan Paskah dan tiang awan. Nah, mungkin menariknya ya, bisa dibilang ini tuh sebenarnya kan ada Paskah, adalah suatu Paskah kedua ya sebenarnya. Kan Paskah pertamanya kan pas masih sebelumnya gitu ya, pas yang Mesir itu. Nah, ini kan Paskah kedua, dan ini bisa dibilang Paskah pertama di padang gurun. Sekitar tanggal 14 pada bulan pertama di tahun kedua mereka bebas segera setelah pentabisan tabernakel. Nah, Musa mungkin orang-orang mungkin bertanya-tanya sekitar tanggal 14 ya. Berarti kita bisa mengatakan juga bahwa sebenarnya Musa ini tidak secara spesifik memperhatikan waktunya. Karena Musa nih menceritakan hal ini tuh di bulan kedua. Dan sebenarnya banyak ya Bapak Ibu teman-teman peristiwa-peristiwa di Alkitab gitu ya, entah perjanjian lama atau perjanjian baru yang ditulis itu tuh setelahnya, bukan pada saat itu ataupun berdekatan. Bukan berjauhan juga sih. Tapi lebih tepatnya nggak saat itu juga langsung dicatat gitu. Jadi memang pada dasarnya tuh banyaknya memang lisannya sebenarnya. Terus oleh orang dikompil, dituliskan gitu ya istilahnya. Baru itu jadi suatu tulisan. Nah, Paskah yang dirayakan ditulis ini adalah satu-satunya Paskah yang tercatat yang dirayakan oleh orang Yahudi selama perjalanan 40 tahun itu. Dan tidak boleh karena Paskah ini tidak boleh dirayakan selama laki-laki Yahudi belum disunat semuanya. Nah, tidak bisa disunatnya kenapa ya? Kan 40 tahun kan mungkin tanya-tanya kenapa nggak disunat aja kan, sunat mah mungkin seminggu 2 minggu juga sembuh gitu ya kalau lihat metode sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya masalahnya ini tidak bisa disunat di padang gurun karena ketidakjelasan cara dari Tuhan untuk melakukan sunatnya gitu. Itu yang bikin eh, Paskahnya ini tidak dirayakan selama perjalanan 40 tahun. Oke. Tata cara perayaan Paskahnya itu sama. Diberikan pada Keluaran 12. Pada akhirnya esensi Paskah itu apa sih? Paling nggak bagi konteks bangsa Israel pada saat itu tuh
pengingat akan peristiwa sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan berarti Paskah ini bukan hanya peringatan saja, tapi sebenarnya menjadi suatu identitas bagi orang Israel. Nah, mungkin tadi juga di ayat-ayat yang sebelumnya juga kita tadi melihat ya, bahwa tadi kan ada yang kontak dengan jenazah, kaget, pencet ya. Kontak dengan jenazah yang membuat orang Israel najis gitu ya. Nah, oh, orang Israel yang najis ini diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah bulan depan. Lalu tanggal 14 tapi bulan kedua gitu ya. Boleh diundur gitu ya. Mungkin beda ya sama sekarang. Kalau sekarang kan tidak ada Paskah diundur, kan tidak ada. Atau mungkin apakah gereja pernah eh, mengundur atau memajukan suatu peristiwa, eh, sepemahaman saya ya, karena saya belum belajar sejarah gereja ya, jadi saya kurang tahu sebenarnya apakah gereja eh, pernah melakukan hal ini. Yang saya tahu sih sebenarnya kalau sekarang menjelang pemilu, itu ada yang namanya kayak semacam Selasa Abu ya. Jadi hari Rabu Abu yang dirayakan pada hari Selasa. Mungkin karena takutnya hektik ya, pada saat tanggal 14 ya. Ada juga mungkin yang mengadakannya itu juga hari Kamis, kalau nggak salah. Jadi kalau dari surat gembala sih memang eh, Monsignor Anton mengatakan kalau nggak salah bisa hari Selasa ataupun hari Kamis. Itu yang mungkin paling deket yang saya tahu soal dimajukan atau dimundurkan. Meskipun sebenarnya Selasa sore sebenarnya secara liturgis sebenarnya dia udah hari Rabu sebenarnya sih. Ya. Tapi ya ya baru beda sehari aja. Tapi belum sepemahaman saya nggak tahu ya kalau misalkan ada yang dibedain sebulan gitu. Nah, dan selain itu penundaan tersebut juga diberikan kepada orang Israel, ya, orang Israel yang sedang berpergian kurang lebih 15 mil. Ada juga yang mengatakan 45 mil. Jadi kalau kita convert ke kilometer itu 24 kilometer sama 72 kilometer. Kurang lebih ya, hmm, ya kalau 72 kilometer itu kurang lebih ya jarak setengah dari Bandung ke Cirebon ya gitu. Segitu kurang lebih. Nah, kemungkinan ini nih muncul ketika masa pasca pembuangan ya. Ketika banyak diaspora Israel. Jadi banyak yang orang Israel yang tinggal di mana-mana dan mungkin buat datang ke Yerusalem untuk merayakan ya untuk merayakan Paskah dan semacamnya, untuk berkumpul apa semua nggak bisa gitu ya mungkin. Nah, seorang asing yang sudah menetap di antara bangsa Israel diwajibkan untuk merayakan Paskah. Oke, mungkin menarik lagi menyentuh mayat. Nah, kemungkinan konteksnya menurut Haydom, konteksnya kurang lebih bakal seperti ini kurang lebih. Em, Mungkin saja mereka harus menguburkan mayat pada hari itu, kemungkinan ya gitu ya. Dan menyentuh mayat ini dan semacam ini sebenarnya karena menguburkan mayat ya istilahnya, menguburkan jenazah itu ya bukan suatu kejahatan loh. Orang yang namanya juga mau mesti dikubur, mau gimana itu kan istilahnya. Nah, sementara itu konteksnya gini, Bapak Ibu teman-teman. Di Mesir pada waktu itu kan tidak ada larangan mengenai menyentuh mayat, tidak ada larangan yang bla 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 sana sini dan semacamnya gitu ya. Dan pasca ini harus dirayakan tanpa terkecuali. Sementara lagi penyucian itu tidak dapat dilakukan kurang dari 7 hari. Kan biasanya kalau misalkan Bapak Ibu ngikut yang sebelumnya ya Bapak Ibu teman-teman ikut ataupun baca sendiri gitu kan, dikatakan bahwa kan sebenarnya untuk
kita menyentuh mayat itu kan sebenarnya kan najis ya, dan ada proses penyuciannya gitu. Proses penyuciannya ini tidak dapat dilakukan kurang dari 7 hari. Akibatnya kan ini gimana nih? Kami nggak mungkin tahir, tidak najis, suci pada waktunya, tapi masalah mesti ngerayain Paskah. Dan waktu itu kan tentu banyak kayak perintah eh, Allah, kalau tidak dilaksanakan kan berakibat fatal ya, Bapak Ibu teman-teman. Makanya mereka kan ada yang bertanya pada Musa, ini gimana nih? Ternyata ya karena memang mereka mau nggak mau mesti menguburkan jenazah, dan ya sudah gitu, mesti ya kayak gitu. Makanya mereka dikasih keringanan untuk merayakan Paskahnya itu bulan depan ya. Kemungkinan ini membahas mereka yang menguburkan Nadab dan Abihu, kemungkinan besar. Ya nggak tahu, karena memang berbicara tentang tafsir Alkitab dan semacamnya ini, memang sejujurnya kita mungkin tidak bisa berbicara pasti apa ini, enggak. Banyak sekali eh, kemungkinan yang terjadi gitu. Mungkin seiring dengan penemuan arkeologi ataupun kemajuan dalam eh, studi-studi humanisme dan semacamnya. Ini kan mungkin pemikiran kita akan berbeda. Sama aja kayak teologi zaman awal bapak-bapak gereja, zaman pertengahan, mungkin terus abad mendekati abad revolusi, abad maksudnya banyak revolusi Prancis dan semacamnya itu semua, dan abad kita sekarang ini, itu tuh pemahaman masyarakat akan teologi itu tuh sangat-sangat berbeda. Gitu. Jadi memang ilmu teologi juga berkembang, penafsirannya pun berkembang juga. Jadi memang mungkin yang enak maupun tidak enaknya dari teologi ya seperti itu. Kita memang mesti bergulat dengan ketidakpastian. Tapi mungkin justru itu indahnya ya, karena kita bergulat dengan ketidakpastian, makanya pikiran kita pun dikembangkan untuk menerima bahwa memang mungkin ada aja hal yang memang kita nggak tahu. Memang ada hal yang memang menjadi misteri buat kita. Dan salah satunya ini juga, ketika Musa ditanya gitu kan, Musa, ini gimana nih kita habis nguburin mayat, tapi mesti ngerayain Paskah, ini gimana jadinya? Lalu kata Musa pada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Santo Pacianus dari Barcelona mengatakan suatu hal yang menurut saya sangat baik gitu ya. Jadi kalau mungkin pakai bahasa filsafatnya dia gitu ya, filosofisnya dia ya. Jadi kita tuh meninggalkan kekacauan hal-hal eksternal dan masuk ke dalam tempat hati yang tersembunyi. Kalau saya pribadi, sebenarnya kalau di eh, yang di Kristen, Kristen maksudnya agama Kristianis secara umum ya, dan juga mungkin beberapa agama lain juga, itu kan sebenarnya ada yang namanya kan menyepi ya, retret dan semacamnya itu semua. Saya itu jadi teringat bahwa uh, tujuan dari retret itu apa sih? Retret itu kan sebenarnya tuh saya kan retreat ya, mundur. Mundur dari apa? Mundur dari uh, kesibukan kita, mundur dari segala-segala hal di dunia yang mungkin membuat kita bising, dan akhirnya tuh kabur. Pandangan kita tuh kabur, pikiran kita tuh kabur, kita tuh nggak ngerti apa yang seharusnya kita capai, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita kerjakan. Dan retret khususnya dalam kehidupan umat Kristiani gitu ya, itu tuh jadi suatu hal yang sangat dekat gitu, dengan ini. Dan tanpa retret yang secara resmi diadakan oleh gereja pun, ya kita juga bisa mengambil waktu sejenak untuk mungkin beristirahat sejenak, stop sebentar dari
segala urusan kita yang mungkin hektik banget dan semacamnya. Mengambil waktu sebentar, akhirnya dengan menjernihkan pikiran, kita melihat dalam hati kita, akhirnya kita sadar bahwa apa sih yang mesti kita lakukan, apa sih yang mesti kita kejar, apa sih yang mesti kita prioritaskan. Dan khususnya ini bukan hanya tentang hal-hal yang menyangkut tentang apa ya, ketika kita udah bising sama sesuatu, bising dengan kesibukan kita, misalnya mungkin saya dengan ya pas lagi proyekan sekarang ini gitu ya, pas lagi bising gitu ya, tapi juga ketika manusia tidak tahu harus berbuat apa dan atau menghadapi tugas yang sulit, mereka masuk ke dalam hati dan mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, ada mungkin masa-masa kita tuh bingung ya dengan kita harus berbuat apa, kita mesti ngapain, kita mesti mengejar apa dan semacamnya. Ada juga mungkin saat-saat kita mungkin bingung dengan panggilan hidup kita seperti apa dan jalan apa yang harus kita tempuh dan semacamnya. Saya pun juga pernah merasa demikian ketika mungkin satu jalan tertutup ya untuk mengikuti suatu jalan hidup. Sempet tuh kayak misalkan apa ya, bisa dikatakan kayak mau ngapa-ngapain juga rasanya terdemotivasi, ya bingung juga mau ngapain, tidak semangat, tidak perform secara baik juga sana sini. Dan mungkin juga ngefek juga ke kehidupan pelayanan juga dan semacamnya, ketika sesuatu menjadi suatu rutinitas yang melelahkan, sesuatu menjadi suatu bukan suatu sukacita lagi, menjadi suatu beban, dan mungkin hubungan pertemanan yang tidak begitu baik juga sana sini. Mungkin pada bisa dibilang pada tahun-tahun itu kayak saya mungkin bisa bilang kayak hilang arah dan bingung mau gimana. Sementara eh, banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang mungkin mesti dikerjain, banyak hal yang mesti diurus dan sebagainya. Saya akhirnya pun berdoa gitu, Tuhan kalau misalkan saya masih dikasih kesempatan gitu untuk memperbaiki semuanya ini, tolong bantu saya, arahkan saya, dan mungkin buka jalan, tunjukkan jalannya apa yang mesti saya em, kerjakan gitu. Puji Tuhan juga, meskipun jujur saya apa ya, mungkin pewahyuan yang kayak seolah-olah langsung terlihat ataupun langsung terdengar, seolah-olah melihat langsung dan mendengar langsung bisikan atau apa semuanya itu, jujur saya kayaknya saya nggak gitu banyak mengalami seperti hal seperti itu. Tapi setelah kurang lebih setelah saya berdoa semacam seperti itu, akhirnya saya memperoleh ketenangan untuk menjalani semuanya. Saya pelan-pelan saya perbaiki, pelan-pelan saya atur lagi prioritas saya, apa yang penting dan semacamnya. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika lagi kacau-kacau itu, akhirnya juga saya belajar untuk merefleksi apa sih yang kurang dari saya, apa sih yang mesti saya perbaiki, apa sih yang mesti saya belajar lagi dan sebagainya.
Dan puji Tuhan, beberapa tahun berlalu, dan saya masih ada di sini, masih hidup, masih bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Saya nggak bilang Bapak Ibu, teman-teman lebih berat, sorry, lebih ringan itu hidupnya daripada saya. Buat saya, kita masing-masing punya peperangan yang kita mesti perjuangkan sendiri gitu. Dan mengatakan orang lain, saya yang lebih berat gitu tuh seolah-olah menjadi suatu kesombongan rohani gitu ya. Memang pada pada dasarnya ya memang percaya bahwa Tuhan akan tunjukkan jalan, Tuhan akan arahkan kita uh, ke arah yang memang kita butuhkan. Tuhan arahkan kita ke jalan yang memang mesti kita lalui. Saya mungkin apa ya? Mungkin kayak semacam ya udahlah, puji Tuhan saya masih bisa hidup dan saya nggak mau berharap terlalu muluk-muluk tentang hidup saya. Kalau memang sebaiknya demikian, ya sudah, terjadilah. Karena ekspektasi kita itulah yang sebenarnya menyakitkan kita sebenarnya. Ekspektasi kita akan diri kita, ekspektasi kita akan orang lain, ekspektasi kita akan teman-teman, pekerjaan semuanya. Mungkin ekspektasi yang kita bisa tanam pada diri kita ya memang cuma ekspektasi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita aja. Ada beberapa mungkin rencana yang bisa dikatakan apa yang terjadi sekarang itu berbeda dengan apa yang saya rencanakan gitu. Tapi apakah itu membuatnya menjadi tidak indah? Saya rasa uh, tetap indah-indah aja, tetap um, aman-aman aja, tetap maksudnya kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita alami, dengan apa yang kita masih ada sekarang dan semacam. Pada akhirnya kita nggak bisa memaksakan kehendak itu mengenai apa yang kita mau, apa yang kita apa yang kita harapkan dan semacamnya. Dan ya sudah tersisanya ya puji Tuhan. Kalau dipikir-pikir saya jarang juga ya sharing kayak gini ya. Seringnya mengkaji. Mungkin nah kita bisa melihat bahwa pengajaran gereja ini gimana soal Paskah ini, bahwa roti tidak beragi itu yang umat Israel makan dalam perayaan Paskah setiap tahun mengingatkan akan ketergesahan keluaran dari Mesir yang membebaskan, kenangan akan mana di padang gurun selalu mengingatkan Israel bahwa ia hidup dari roti sabda Allah. Dan roti sehari-hari adalah buah tanah terjanji. Satu jaminan bahwa Allah tetap setia kepada janji-janjinya. Piala pengucapan syukur pada akhir zaman Paskah Yahudi menambahkan arti eskatologis. Penantian mesianis akan pembangunan kembali Yerusalem. Yesus telah menciptakan ekaristinya dengan memberikan suatu arti baru dan definitif kepada pemberkatan roti dan anggur. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman mungkin bertanya eskatologis itu apa? Eskatologis itu apa ya? Misalkan eskatologis itu kurang lebih
mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, mengenai apa yang terjadi pada akhir dunia, mengenai apa yang akan terjadi pada ujungnya, ujung waktu. Nah, itulah eskatologi itu ya. Jadi Yesus di sini, selain memang maksudnya ini Allah ini membebaskan kita hidup dari sabda Allah, dan kita Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tetap setia pada janji-janjinya, kita pun juga menantikan pembangunan kembali Yerusalem. Tapi pembangunan kembali Yerusalem ini bukan Yerusalem yang kita pahami secara fisik, tapi Yerusalem yang kita pahami secara spiritual, secara rohani, secara abadi. Yerusalem abadi itu di mana? Surga, terwujudnya kerajaan Allah. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa kembali lagi perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan suatu hal yang entitas yang berbeda jauh ya. Sebenarnya masing-masing saling terikat, masing ada tipologi atau analogi di perjanjian lama itu ada di perjanjian baru pada khususnya pada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga bukan serta-merta muncul dari perjanjian baru saja. Tapi sejujurnya, kalau kata Yohanes, dia sudah ada sejak dari awal dunia diciptakan. Di Yohanes 1 ayat 1. Jadi, mohon dipahami, jangan bilang bahwa Yesus baru muncul setelah perjanjian baru. Karena kalau itu implikasi teologisnya, berarti itu adalah suatu revisi akan rencana Allah. Gitu. Dan berarti Allah tidak selalu benar. Mungkin salah satu implikasinya seperti itu. Dan kalau nggak hati-hati ya pemahaman kita selanjutnya beda, nanti kita dipatahkan argumennya, ya bisa jadi kita berpindah haluan. Lanjut. Oke. Tiang awan dan ya api gini ya. Panjangnya itu 30 hasta dan lebarnya 15 hasta. Sumber tulisan Imam menyebut apa ya istilahnya, tabernakel itu tuh miskan atau persemayaman. Arti harafiahnya itu merupakan tenda nomaden, tenda orang-orang yang memang berpindah-pindah. Dan persemayaman ini menekankan kehadiran Tuhan dalam bumi dan di surga. Nah, miskan, teologi miskan ini dasar untuk teologi Yahudi di kemudian hari mengenai Shekinah, bersemayamnya Allah. Dan ini nampak di Yohanes 1 ayat 14. Kalau mungkin saya boleh bacakan sedikit, itu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Diam di antara kita. Memang sekali lagi, Alkitab itu kan memang suatu, bisa dikatakan mungkin dalam suatu arti itu bisa dikatakan sebagai suatu refleksi akan sang penulis ya, terutama Injil ini kan ya, Yohanes ini. Nah, jadi memang sedikit banyak pasti akan dipengaruhi oleh latar belakang teologi yang ada pada zaman itu. Salah satunya ya teologi Yahudi ini, teologi miskan. Nah, tiang awan siang hari dan api malam hari inilah yang mengatur pergerakan bangsa Israel. Dan ini menandakan bangsa yang selalu berada dalam bimbingan Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu. Ya. Oke. Turun itu berarti saat berkemah dan naik terangkat itu saat pergi. Sehingga, sorry. Sehingga apa yang kita bisa dapatkan
dalam hidup, terutama dalam menghadapi perkara yang sulit, kita harus mendengarkan suara Tuhan untuk menuntun apa yang harus kita lakukan. Pasca menandakan jaminan setia Allah akan janji-janjinya dan pembangunan kembali Yerusalem yang abadi di surga. Demikian saya berikan pada Albert untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih Jus atas yang telah disampaikan. Oke, nah ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai semboyan Nafiri dan keberangkatan bangsa Israel. Nah, pertama semboyan Nafiri. Jadi Tuhan memerintahkan untuk dibuatnya 2 nafiri dari perak, dan itu dari perak tempaan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih bentuknya, gitu ya? Apakah seperti tanduk domba, gitu ya? Dari tanduk domba yang melengkung atau bagaimana gitu bentuknya? Karena tidak dituliskan bentuknya seperti apa. Nah, ada satu temuan arkeologi itu digambarkan dalam Ark of Titus, ya, di Ark of Titus, gitu. Ini ketika Ark of Titus ini menggambarkan kehancuran Yerusalem atas pasukan Romawi. Nah, kira-kira seperti ini monumen Ark of Titus. Nah, itu digambarkan di sini. Nah, yang saya lingkari 2 ini, nah, persis 2 kan, gitu ya, 2 nafiri. Nah, ini bentuknya tuh seperti ini, jadi panjang, kemudian melebar di sisi satunya. Nah, kira-kira kalau lebih jelasnya adalah seperti ini. Nah, ini panjang gitu seperti pipa dan melebar di salah satu sisinya. Gitu. Dan ini itu mirip juga seperti trompet Mesir di masa-masa ini. Ini kan masa-masa Musa hidup nih ya. Masa-masa kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan kan di sini nih masa-masanya. Ini mirip seperti itu. Nah, mirip seperti ini trompet ini. Nah, atau nafiri ya, kalau dalam kitab terjemahan baru dikatakan nafiri. Nafiri ini untuk apa? Ternyata nafiri ini punya 2 fungsi. Yaitu yang pertama tuh untuk beribadah. Yang kedua untuk berperang. Itu kita ambil dari ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 itu jelas dituliskan untuk berperang. Ayat 10 untuk perayaan-perayaan. Merayakan korban, mempersembahkan korban, artinya untuk beribadah. Sebenarnya sesuatu yang bertolak belakang, teman-teman Bapak Ibu ya. Satu masalah peribadatan, masalah agamawi, satunya masalah berperang. Gitu. Jadi masalah duniawi, fisik. Gitu. Ini ibarat ini seperti satunya menteri agama, satunya menteri pertahanan. Nah, ini 2 tugas yang berbeda gitu kira-kira. Nah, ini 2 hal yang berbeda, untuk beribadah dan untuk berperang. Tapi punya satu tujuan sebenarnya, punya satu maksud yang sama, yaitu apa? Supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi mau dalam berperang, nafiri ditiupkan supaya Tuhan mengingat. Artinya supaya Tuhan menyelamatkan, supaya Tuhan melindungi. Begitu ya. Kedua, ketika beribadah, nafiri ditiup, nafiri dibunyikan supaya Tuhan mengingat. Artinya apa? Supaya Tuhan berkenan atas peribadatan itu dan supaya Tuhan itu masih tetap mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah, kemudian dari sini ada suatu tafsiran permenungan yang menarik dari Santo Pacianus dari Barcelona. Santo Pacianus ini sering muncul di kitab Bilangan ya. Santo Pacianus dari Barcelona. Saya nggak ditampilkan gambarnya, nanti kapan-kapan ditampilkan gambarnya. Seperti apa sih Santo Pacianus ini? Nah, ini permenungannya menarik. Jadi Santo Pacianus itu menghubungkan semboyan nafiri, suara nafiri untuk berperang dan beribadat ini itu dengan kaitannya dengan iman. Jadi seperti iman yang siap sedia, gitu ya, untuk apa dengan 2 perintah kasih, gitu kira-kira. Kemudian seperti kata-kata pewarta yang menyinari pikiran yang gelap, gitu ya. Kemudian seperti apa mengingat
bahwa kita tuh bertumbuh dalam kesengsaraan gitu. Kemudian seperti apa kata-kata pewarta yang membuat orang tuh bersemangat berjuang melawan godaan. Itu kira-kira begitu. Gitu. Jadi ini satu permohonan yang menarik. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan lagi, ya, kenapa sebenarnya semboyan nafiri ini punya tujuan ini? Beribadah dan berperang. Beribadah dan berperang. Kenapa enggak bercocok tanam gitu misal? Ya kan? Kenapa enggak itu? Atau kenapa enggak sedang menggembala gitu, meniup nafiri begitu ya? Kan bercocok tanam kan juga ada musim-musimnya kan, musim menabur, musim menuai kan begitu. Kenapa enggak ketika musim menabur dan musim menuai gitu misal? Kenapa hanya ini, hanya beribadah dan berperang? Karena sesungguhnya teman-teman Bapak Ibu, beribadah itu juga berperang. Maka sini saya tuliskan semboyan nafiri digunakan dalam peperangan fisik dan peperangan rohani dalam peribadatan. Jadi beribadah itu juga berperang. Gitu. Berdoa itu juga berperang. Seperti apa? Seperti yang satu Pasanus bilang, berperang dalam iman. Gitu kan, berperang melawan godaan. Gitu, berperang melawan dosa, melawan pikiran yang gelap, berperang melawan kesengsaraan, berperang dalam kesengsaraan, begitu kan, berperang dalam himpitan iman dan lain sebagainya macamnya. Jadi sebenarnya beribadatan pun juga berperang. Yang dimana kalau nggak beribadat artinya ya kalah. Gitu. Tidak beribadah ya kalah. Karena dia tidak berperang. Gitu. Padahal iblis selalu menyerang. Gitu. Setan iblis selalu menyerang. Gitu. Tapi kita tidak beribadah, ya kita tidak berperang, tidak menyerang balik, tidak bertahan, tidak berperang ya kalah. Gitu. Maka di sini sedikit diingatkan bahwa peribadatan pun juga peperangan rohani. Maka Rasul Paulus mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi peperangan kita itu bukan peperangan fisik lagi. Bukan melawan manusia lagi, bukan melawan darah dan daging lagi. Tapi melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat dan penguasa-penguasa di udara. Jadi peperangan rohani. Itu kata Rasul Paulus. Gitu. Nah, kita diingatkan kembali mengenai itu. Nah, lalu kedua, kita belajar mengenai bangsa Israel ini berangkat dari Gunung Sinai ke padang gurun Paran, gitu ya. Jadi tapi ini berangkat yang pertama kali. Jadi kira-kira 11 bulan mereka tiba di Sinai. Ya, 11 bulan mereka tiba di Sinai dan di padang gurun Sinai, begitu ya. Kemudian baru mereka berangkat ke padang gurun Paran. Nah, ini padang gurun Paran daerah yang mengerikan, teman-teman Bapak Ibu. Ya ditulis di sini daerah kering dan terlarang di sebelah selatan dan tenggara Kades. Jadi kering dan kenapa terlarang? Karena sangat tandus. Sangat tandus artinya minim sekali air, minim sekali sumber kehidupan. Gitu. Jarang sekali ada kehidupan di situ. Nah, kira-kira posisinya di sini, teman-teman Bapak Ibu ya. Kira-kira di sinilah, di daerah bisa di sini, bisa di sini, begitu ya. Di selatan dan tenggara Kades Barnea, gitu. Bisa di sini, gitu ya, kira-kira ya. Mungkin kalau sekarang itu ya kira-kira ada di perbatasan antara provinsi Sinai Utara dan provinsi Sinai Selatan Mesir. Nah, jadi kita udah mulai jalan ini. Sebelumnya kan nomor 9, sekarang kita udah ke nomor 10. Gitu ya, udah mulai bergerak lah kita. Nggak di nomor 9 terus ya. Sekarang udah pindah ke nomor 10. Nah, ini urut-urutannya. Ternyata dalam berangkat pun juga nggak sembarangan. Jadi ada barisannya. Baris berkelompok. Wah, itu kira-kira kalau zaman SD dulu ya, baris berkelompok gitu. Ini persis mirip seperti itu. Ini baris berkelompok, baris dalam suku-sukunya dan ada urutannya lagi. Ya kan, siapa duluan? Yang pertama itu Bani Yehuda. Ini menarik sekali. Pertama langsung Bani Yehuda. Jadi menunjukkan bagaimana Yehuda inilah yang akan memimpin bangsa Israel secara keseluruhan, begitu ya kan? Bani Yehuda. Tapi ternyata sebenarnya ayat 14 sampai 27 ini belum terlalu lengkap. Karena ada yang lebih paling depan lagi, yaitu di ayat 33.
Yang paling depan lagi itu adalah tabut perjanjian Tuhan. Itu berangkat di depan mereka. Jadi paling depan lagi itu adalah tabut perjanjian Tuhan. Jadi kira-kira urutannya seperti ini. Gitu ya. Jadi tabut perjanjian dulu dibawa oleh para imam, kemudian baru suku Yehuda, suku-suku lain, kemudian kemah suci, kemudian suku-suku lain, kemudian barang-barang suci. Ini satu permenungan yang menarik di sini adalah apa? Sekalipun kita tahu gitu ya bahwa Yehuda itu di depan semua suku. Yehuda itu memimpin semua suku. Nantinya dalam pemerintahan Daud dan Salomo, begitu ya. Tapi tetap apapun itu, sebagaimanapun itu, gitu ya, Tuhanlah yang memimpin perjalanan. Tabut perjanjian Tuhanlah yang di depan. Tiang awanlah yang memandu perjalanan. Ya, sebagaimanapun hebatnya Yehuda. Nah, inilah juga kita. Sebagaimanapun hebatnya kita, sebenarnya Tuhanlah yang di depan. Kalau memang kita mau berada di belakang Tuhan. Nah itu. Tapi masalahnya zaman sekarang sedikit orang yang mau berada di belakang Tuhan. Maunya di depan Tuhan karena merasa wah Tuhan tuh kelambatan. Gitu ya, aduh Tuhan tuh terlalu lambat, kelamaan ini. Gitu ya, udah nggak sabar, aku udahlah langsung aja, begitu kira-kira. Atau misal Tuhan menuntun ke padang gurun yang gersang ini, gitu kan, yang tandus, yang terlarang, yang sangat kering ini, aduh, ini nggak enak banget, nggak ada air di sini, nggak nyaman, gitu. Udah, aku pilih aja lah ke balik ke Mesir, gitu kira-kira. Itu akan dialami oleh bangsa Israel terus menerus dan menerus. Kita akan baca, kita bilangan semua itu. Sungut-sungut bangsa Israel seperti itu. Dan itu representasi sungut-sungut kita sampai saat ini, teman-teman Bapak Ibu. Termasuk saya. Gitu. Karena memang tidak mudah. Gitu. Memang tidak mudah. Bahkan beberapa orang begitu takut untuk mengikuti kehendak Tuhan. Karena memang tidak mudah. Karena kita merasa secara manusiawi kita tidak tahu kemana Tuhan mau bawa kita. Karena kita merasa secara manusiawi ada satu titik di mana kita merasa, masa ini kehendak Tuhan sih? Kok begini? Katanya tanah yang melimpah susu dan madunya, kok padang gurun yang kering dan gersang? Katanya tanah yang sangat subur, kok padang gurun yang terlarang? Nah, ini memang tidak mudah, tapi ini masih kita pahami. Sehebat apapun kita, Tuhanlah yang memimpin perjalanan. Tuhanlah yang di depan. Sehebat apapun suku-suku bangsa Israel, sebanyak apapun suku-suku bangsa Israel. Nah, kemudian ada satu kejadian, ada satu kejadian di tengah-tengah itu apa? Musa mengajak Hobab. Tadi saya sampaikan Hobab itu saudara iparnya Musa. Jadi Hobab itu anak mertuanya Musa, yang adalah orang Midian, orang asing, bukan orang Israel. Kenapa Musa ngajak Hobab? Karena dia sampaikan, gitu kan? Karena Hobab ini yang paling ngerti padang gurun itu, yang paling khatam, yang paling ahli padang gurun. Hobab ini kira-kira S3-nya padang gurun, gitu kira-kira. Dia paling ngerti sudut-sudut mana yang ada air, sudut-sudut mana yang bisa mengembalakan domba, sudut-sudut mana yang ada kehidupan, sudut-sudut mana yang kita bisa makan, bisa minum, gitu. Dia yang paling ngerti, Hobab ini. Nggak ada orang lebih ahli daripada dia. Musa pun kalah, gitu kira-kira. Ya kan? Nah, maka Musa katakan dalam ayat 31, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Teman-teman, saya jujur, waktu saya baca 4 ayat ini, saya langsung negatif thinking sama Musa. Langsung saya negatif thinking. Langsung saya suuzon sama Musa, gitu kira-kira. Saya mikir begini, ini kok Musa kok nggak percaya sama Tuhan ya? Saya pikir begitu. Kan Tuhan, tadi sudah kita baca, wah Tuhan yang memimpin perjalanan. Tiang awan naik, berangkat. Tiang awan turun, diam. Begitu kan? Kan sesederhana itu. Dan itu panduannya tuh fisik lagi. Tiang awan naik, berangkat. Tiang awan turun, berhenti. Kan sebegitu. Bukan dari suara-suara yang lemah lembut, berada dalam hati Musa, enggak gitu. Kan itu fisik gitu ya.
Tapi kenapa Musa masih mengajak manusia yang adalah bahkan orang asing, orang Midian? Apakah Musa nggak percaya sama Tuhan? Saya sampai berpikir begitu, teman-teman Bapak Ibu. Musa ini kayaknya nggak 100% percaya sama Tuhan deh. Masa orang yang paling lemah lembut kata Tuhan, gitu ya. Nanti kita akan baca Musa itu kata Tuhan, manusia yang paling lemah lembut, gitu kata. Nanti kita bilangan juga kita akan baca itu. Masa dia nggak percaya sama Tuhan? Saya berpikir awal waktu membaca ini begitu. Tapi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita membaca tafsiran. Pentingnya kita belajar baca teks yang banyak, begitu khususnya tafsiran yang baik dan benar. Ternyata setelah saya baca semua tafsiran, teman-teman Bapak Ibu, ini ada berapa tafsiran ini ya, banyak sekali, macam-macam. Ya, dari tahun ke tahun. Ternyata semua isinya positif. Nggak ada satu negatif pun tentang Musa. Kalau kita baca di sini. Ya kan, pertama, mulai tafsirannya mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu tidak ingin mereka tuh mengabaikan sarana-sarana manusia. Positif. Ya kan? Terus apalagi? Karena apa? Ya karena Hobab ini mengenal baik negeri ini. Positif ya kan, supaya apa? Supaya tahu mengembalakan ternak, tahu mencari air gitu ya. Terus memberitahu orang-orang di sekitar itu seperti apa, begitu kan? Positif. Kemudian apalagi? Inilah bentuk kesediaan Israel berbagi berkat yang dijanjikan oleh Tuhan dengan orang asing. Positif. Maka jasa Hobab sebagai pemandu akan sangat diperlukan. Positif. Bahkan Santo Pacianus dari Barcelona juga sama. Dia mengatakan bahwa Musa itu membutuhkan Hobab sebagai penuntun di sepanjang perjalanannya. Sehingga apa? Sehingga Musa itu bisa menuntun Hobab di dalam hidupnya. Positif. Sampai yang terakhir ini pun juga positif. Jadi ada dugaan karena Musa itu ingin menuntun Hobab dalam hidupnya, supaya apa? Supaya Hobab ini dapat menganut agama yang benar, dapat percaya juga kepada Tuhan Allah Israel. Positif semuanya. Kemudian saya berpikir, waduh, untung saya nggak percaya dengan pikiran saya sendiri. Saya berpikir begitu. Karena siapalah saya kan begitu kan, dibandingkan dengan beliau-beliau ini begitu. Untung saya nggak percaya sama pikiran saya sendiri. Ternyata pikiran saya salah. Ternyata bukan hal negatif yang dilakukan Musa. Ternyata bukan karena Musa nggak percaya Tuhan. Tapi justru Tuhan mau, gitu ya, bahwa kita tidak meninggalkan sarana-sarana manusiawi. Bisa jadi memang ketika tiang awan naik jalan, kemana tiang awan itu pergi. Ketika tiang awan turun, tinggal berkemah di situ. Tapi ketika tinggal berkemah di situ, apakah pasti ada sumber air di situ? Belum tentu. Hanya orang padang gurun yang tahu. Teman-teman coba cari deh suku Badui. Bukan Badui Indonesia ya, suku Badui Arab. Suku Badui padang gurun Arab. Teman-teman cari. Itu keren itu. Mereka tuh bahkan tahu gunung-gunung ya, yang kalau mereka pukul beberapa kali keluar air. Itu ada sampai sekarang. Bahkan mereka bisa membuat ini pasir yang ada air itu kan jadi lumpur begitu ya. Jadi pasir berlumpur ini karena mereka tahu oh ada air di sini, bahkan mereka bisa buat tanpa teknologi canggih, teman-teman Bapak Ibu. Hanya pakai batu-batu yang ada di situ, mereka bisa buat air berlumpur ini jadi air bersih yang bisa diminum. Itu tonton. Suku Badui padang gurun Arab. Itu keren. Dan itulah Hobab. Bisa jadi tiang awan Tuhan berhenti di tempat yang sangat tandus. Yang sehingga nyari air begitu susah. Dan sangat butuh orang-orang ahli padang gurun seperti Hobab ini untuk mencarikan air. Itu. Nggak mungkin Tuhan yang mencarikan air, begitu kira-kira. Walaupun nanti juga ada. Gitu, pada akhir Tuhan mencarikan air juga, gitu kan. Membantu Musa untuk mencarikan air itu ada juga, nanti kita akan baca. Tapi nggak sebegitunya begitu. Karena Tuhan di sini adalah pemimpin pasukan, pemimpin laskar peperangan Israel begitu ya. Nah maka Hobab diperlukan. Mungkin ada Hobab-Hobab dalam kehidupan kita.
gitu kan, yang mungkin kita rasa sebenarnya orang ini itu orang asing, orang ini sebenarnya mengganggu dan lain sebagainya macam ya, tapi dengan kerendahan hati kita sadar bahwa kita butuh orang ini. Ternyata aku butuh dia ya, gitu. Saya sedikit sharing teman-teman Bapak Ibu ya. Saya di kampus gitu, karena saya sedang studi lanjut teman-teman. Itu ada satu senior ya, yang sebenarnya dia ya saya kenal lah, kenal cukup baik begitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak pernah kerja sama senior ini, beda si Mas satu ini gitu ya. Saya nggak pernah kerja sama dia. Dia nggak pernah bantu saya, gitu kan. Tapi saya pernah bantu dia, gitu ya. Tapi dia nggak pernah bantu saya. Tapi dia kalau kalau saya ketemu sama dia tuh kerjanya ngejek saya, ngeselin kan. Ada orang ini nggak ada kontribusinya sama kehidupanku, ngejek pula gitu kan. Ini ngeselin emang, gitu kan. Kalau kalau orang-orang yang masih ada kontribusinya dalam kehidupan tuh ngejek terserah begitu kan. Karena saya nggak terlalu memperdulikan ejekan begitu kan. Tapi ini enggak, ini udah nggak ada ini dalam kehidupan tuh, nggak ada kontribusinya, ngejek pula gitu kan, tuh ngeselin sekali begitu ya. Tapi apa yang saya pelajari dari situ? Ternyata apa? Ketika saya misal ingat ejekan orang ini ya, justru itu salah satu yang membuat saya memotivasi untuk, oh berarti studiku ini nggak boleh gagal. Karena I want to show something to him gitu. Aku mau menunjukkan sesuatu sama dia. Itu begitu. Jadi menjadi satu bumbu motivasi gitu dalam menuntaskan sesuatu. Itu bisa juga seperti itu. Dan mungkin dia ini hobab-hobab dalam kehidupanku gitu ya. Gitu. Orang asing, orang yang mungkin ngeselin, tapi ternyata aku butuh itu gitu ya. Ternyata aku butuh dia gitu ya, butuh ejekan dia gitu ya kan, untuk memberikan satu bumbu motivasi dalam kehidupan. Mungkin ada orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke hubab yang satu ini. Nah, kemudian, tapi di sini kan tidak dikisahkan, teman-teman Bapak Ibu ya. Hubab ini mau atau enggak, kan enggak ada tulisannya. Kemudian ini kisahnya langsung dilanjutkan, begitu ya, dengan dengan selanjutnya gitu. Tapi kan sini tidak ada. Hubab itu menerima apa enggak. Tapi ada nah iya misalnya kita perlu bertingkah sama manusia dalam perjalanan hidup kita, dan Musa hendak berbagi berkat kepada Hubab dan menuntutnya kepada kebenaran. Ini tadi yang kita baca. Nah, tapi nggak ada teks, nggak mengatakan bahwa apakah Hubab itu mau ikut atau enggak. Nah, tapi kemungkinan besar, hampir pasti sebenarnya Hubab itu ikut. Kenapa? Karena di Hakim 1 ayat 16 itu disebut keturunan Hobab. Artinya Hobab ikut, ipar Musa. Artinya Hobab ikut, dan keturunan Hobab itu ikut menetap di antara penduduk di sana. Gitu. Ikut menetap di tanah perjanjian Tuhan. Wow, ini luar biasa. Gitu ya. Akhirnya Hobab mau. Dan apa buahnya? Yaitu apa? Keturunannya menikmati. Jadi Hobab memberikan warisan yang luar biasa terhadap keturunannya. Harusnya nggak menikmati Hobab ini. Orang Midian kalau nggak diajak Musa nggak akan menikmati Hobab ini. Tapi karena diajak Musa, begitu ya, Musa masih mempertimbangkan cara-cara manusiawi. Gitu ya, Musa mau berbagi berkat dia dengan orang asing, maka dipertimbangkan Hobab ini untuk ikut. Gitu. Dan Hobab mau, akhirnya apa buahnya? Dia memberikan warisan tanah perjanjian, tanah orang Israel kepada keturunannya orang Hobab ini. Yang mana Hobab ini orang Midian, bukan orang Israel. Itu luar biasa. Maka keturunan Hobab yang adalah orang asing ini ikut menikmati ketaatan Hobab.
gitu, ikut menikmati, gitu ya. Atau mungkin sebagai contoh yang lain, begini, untuk memperjelas sebenarnya apa sih yang sedang terjadi begini ya. Misal kita adalah orang gereja, kita orang yang sering kita gereja, kita taat, mungkin kita pelayanan, bahkan orang Kristen yang taat, gitu ya, selalu ke gereja. Kemudian kita punya suatu usaha, entah apapun itu, bisnis, usaha, pekerjaan atau apapun. Kita punya usaha lah ini. Kemudian kita lihat ada orang yang tidak bergereja, entah apapun itu, mau agama lain atau orang ateis atau seperti apa, dia orang yang tidak bergereja, tapi dia ahli dalam sesuatu. Dia ahli dalam sesuatu. Maka kita patut juga mempertimbangkan, gitu ya, untuk merekrut orang ini, membantu kita dalam usaha kita. Kalau memang dia punya sesuatu nilai, punya keahlian sesuatu, untuk kita rekrut untuk membantu kita, sekalipun dia bukan orang bergereja. Kenapa saya share seperti ini? Karena ada orang yang sangat takut untuk melakukan itu ada. Jadi, wah, aku kalau berrekan dengan orang yang tidak bergereja, takut aku banget gitu. Karena aku takut terpengaruh, dia bilang begitu. Kalau saya di pekerjaan malah saya hampir nggak pernah gitu bekerja sama dengan orang yang bergereja begitu kira-kira. Karena semua rekan saya orang-orang tidak bergereja, begitu ya. Tapi it's okay. Dan bahkan saya berusaha mewartakan Injil itu kepada mereka. Saya berusaha sampaikan, bahkan ada yang ateis gitu. Kalau yang ateis, buru-buru saya sampaikan Yesus ya. Saya berusaha menyampaikan tentang Tuhan bahkan ke dia, begitu ya. Ada yang non Kristen juga, itu banyak sekali non Kristen. Dan saya menyampaikan siapa Yesus kepada dia. Saya sampaikan apa itu kekristenan kepada dia. Dan akhirnya dia sepakat, dia mengerti, dia merasa oh ya, this is good. Walaupun masalah dia akhirnya percaya dengan Yesus tidak, itu bukan bagian saya. Bukan bagian kita bahkan. Bukan cuma saya, tapi teman-teman kita semua. Tapi bagian kita hanya mewartakan, menyampaikan, membagikan, begitu saja kepada orang. Dan itulah yang dilakukan Musa, gitu ya, dalam tafsiran ini. Itulah yang dilakukan Musa, khususnya dua tafsiran bawah. Itulah yang dilakukan Musa. Jadi Musa menggunakan jasa Hobab. Satu sisi juga Musa mau menuntun hidupnya Hobab untuk percaya kepada Allah yang benar. Nah, itu yang kita pelajari tentang semboyan Nafir dan keberangkatan bangsa Israel. Jadi pertama, semboyan Nafir ini digunakan dalam peperangan fisik dan peperangan rohani dalam peribadatan. Yang kedua, kita perlu mempertimbangkan sarana-sarana manusiawi dalam perjalanan hidup kita. Jadi tidak hanya melulu rohani terus begitu ya. Karena kita masih napak teman-teman, kita masih menyentuh bumi gitu ya. Kita kalau dipukul masih sakit rasanya badan ini gitu ya. Jadi ada sarana-sarana jasmani, sarana-sarana manusiawi yang patut dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, Musa hendak berbagi berkat kepada Hobab dan keturunannya dan menuntunnya kepada kebenaran. Kemudian keturunan Hobab yang adalah orang asing menikmati buah ketaatan Hobab. Nah, ini sedikit review tadi apa yang disampaikan oleh Josh juga. Pertama, ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah dan tiang awan, yaitu apa? Dalam hidup, terutama dalam menghadapi perkara yang sulit, kita harus mendengarkan suara Tuhan untuk menuntun apa yang harus kita lakukan. Paskah menandakan jaminan setia Allah akan janji-janjinya dan pembangunan kembali Yerusalem yang abadi di surga. Yang kedua, kita barusan belajar mengenai semboyan Nafiri dan keberangkatan bangsa Israel. Itu apa? Semboyan Nafiri digunakan dalam peperangan fisik dan peperangan rohani dalam peribadatan. Kedua, kita perlu mempertimbangkan sarana-sarana manusiawi dalam perjalanan hidup kita. Ketiga, Musa itu hendak berbagi berkat kepada Hobab dan menuntunnya kepada kebenaran. Yang keempat, keturunan Hobab yang notabene ini adalah orang asing itu menikmati buah ketaatan Hobab. Oke, sekian dari kami. Mungkin masih ada waktu, ada tambahan atau ada tambahan kesaksian, ada pertanyaan, ada sharing, monggo silakan. Nah, kita masih ada waktu untuk
tambahan. Silakan. Kita akan lanjut ke pengumuman. Nah, seperti biasa ini kontak kontak kita. Yang pertama ada rekaman jazz, jadi di YouTube kami House of Praise Bandung itu semua rekaman jazz ditampilkan di sana. Silakan mengikuti bagi yang skip mungkin atau bisa dibagikan juga kepada yang lain. Monggo silakan atau dikomentari. Sebenarnya kami juga membutuhkan komentar-komentar itu begitu ya. Jadi komentari videonya ini kayaknya ada yang salah di sini nih pada bagian ini ya, itu boleh. Ya, itu akan sangat membantu, sangat membangun gitu ya. Karena mungkin bisa jadi kami salah gitu ya. Disampaikan saja. Terus di Instagram kami house.of.praise ini teman-teman Bapak Ibu silakan DM, silakan direct message di sana begitu ya. Apapun mau kasih sharing, kasih kesaksian, bahkan minta doa pun juga silakan. DM ke Instagram kami. Gitu. Atau mungkin tanya tentang kami, tanya kegiatan, kapan ya jazz selanjutnya ya, atau kapan persekutuan doa selanjutnya ya, itu silakan DM kami. Gitu ya. Kalau mau didoakan, keluarga mau didoakan, pekerjaan yang mau didoakan, silakan DM kami. Kami akan sangat senang kalau ada yang mengkontak kami melalui Instagram. Oke. Nah, selanjutnya ini setiap Selasa, teman-teman Bapak Ibu ya, ini di Bandung kita akan mengadakan persekutuan doa offline. Tempatnya di Jalan Maulana Yusuf nomor 5. Nah, untuk jazz selanjutnya, kalau 2 minggu lagi kan harusnya tanggal 15 ya, 15. Tapi karena kita tahu di gereja pun juga diumumkan bahwa Rabu Abu itu misanya tidak hanya di hari Rabu tanggal 14 itu saja, tapi juga ada hari Selasanya seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga hari Kamisnya tanggal 15. Nah, jadi siapa tahu teman-teman Bapak Ibu ada yang misa di tanggal 15 Februari begitu ya. Jadi jangan sampai jazz ini menghalangi kita misa begitu ya. Maka jazz selanjutnya diadakan 3 minggu lagi, yaitu tanggal 22 Februari. Dan di sini kita bahas ya Tuhan memberi daging. Wah, ini kan kisah yang populer ya, dan pemberontakan Miriam dan Harun. Wah, ini kisah yang populer ini. Jadi kita sering dengar, kita ingat lah, gitu kan, bagaimana Tuhan memberi daging, gitu. Bagaimana sungut-sungut bangsa Israel. Nah, ini kita pasti udah tahu lah kisah ini. Nah, ini kita akan bahas 3 minggu lagi di Jazz Online, di link yang sama ya, teman-teman Bapak Ibu. Silakan ajak-ajak yang lain, terbuka untuk umum dan tidak perlu mendaftar. Mari kita tutup pertemuan jazz malam hari ini dengan mohon doa malaikat pelindung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umat-Nya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan oleh-Nya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus Engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah Engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah Engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga Engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah Engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbingan-Mu. Dan bersama Engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.